Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Dadang beserta keluarga, yang saya hormati Ananda Ustadz Riko Haikal, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan hadirnya kita bersama di majlis ini adalah tanda cinta kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketentraman, ketenangan di dunia, di barzah, juga sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling kuat hubungannya dengan baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang paling dekat dengan baginda agung adalah orang yang paling kuat hubungannya dengan baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Kita tadi merasakan betapa tenangnya hati kita mendengar lantunan sholawat dari Ananda Riko Haikal. Tenang hati kita, nyaman hati kita, bahagia hati kita. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bihi. Sholawat yang menyambungkan ruh kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat kita ini nggak main-main, tetapi adalah sholawat yang menyambungkan ruh kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Kita beruntung, sungguh kita beruntung menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Umur kita pendek dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya umurnya panjang-panjang. Ibadah kita sedikit dibandingkan dengan ibadahnya umat-umat yang terdahulu. Tetapi kita menjadi umat yang paling mulia, tetapi kita menjadi umat yang terbaik, itu berkat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li akramir rusli kunna khairul umami. Sebab nabi kita adalah nabi yang paling agung, nabi kita adalah nabi yang paling mulia, maka otomatis umatnya pun menjadi umat yang paling mulia. Umatnya Nabi Muhammad lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan umatnya Nabi Adam, dibandingkan dengan umatnya Nabiullah Ibrahim, dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, dibandingkan dengan umatnya Nabi Isa. Kita menjadi umat yang terbaik, bukan karena ibadah kita, bukan karena umur kita yang panjang, tapi karena nabi kita adalah nabi yang terbaik, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Ini harus kita syukuri. Dulu di Mekah ada orang yang hebat, dia punya harta, dia punya wibawa, dia punya ilmu, juga dia punya kecerdasan, tetapi menjadi orang yang celaka. Dia namanya Abul Hakam, menjadi tumpuan masyarakat Mekah pada waktu itu, tetapi dia menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai hubungan dengan baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Dia menjadi orang yang kafir, yaitu Abu Jahal, kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Suatu saat baginda agung Nabi besar Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian datang malaikat Jibril. Ya Muhammad,
Ada salah seorang sahabatmu yang meninggal dunia, namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Apakah engkau mau mensolatkan dia? Dawuh Kanjeng Nabi, iya wahai malaikat Jibril, aku mau mensolatkan dia. Kemudian ketika Nabi Muhammad mensolatkan itu sahabat yang bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi, sebelum Nabi Muhammad takbiratul ihram, Nabi Muhammad melihat ke belakang, itu malaikat beribu-ribu. Ada 2 sop malaikat, satu sopnya 70.000 ikut menyolatkan sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Satu sopnya 70.000, itu diriwayatkan ada 2 sop 140.000. Lu banyak 140.000. Kalau sop sholat 70.000 dari sini kemana ngejejer gitu. Sekali Jati mungkin ya, saking banyaknya 2 sop 140.000. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, amalannya apa sampai dia mempunyai kedudukan yang mulia? Apa dijawab oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, dia itu cinta kepada surah Qul huwallahu ahad. Jadi sahabat Muawiyah nih kalau duduk baca Qul hu, berdiri baca Qul hu, jalan baca, saking senengnya selalu baca Qul hu. Ini kan mirip sama kita. Kita amalannya sholat duhur baca, asar, maghrib. Ya insya Allah kalau mirip-mirip itu derajatnya pun insya Allah mirip. Ini berkat Qul hu sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam kitab Maulid Simtudurar, ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafal Mujtabal Muhabbab. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah sholawat yang disertai dengan keagungan ala Muhammad atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Al-Mustafa, manusia pilihan. Al-Mustaba juga sama, manusia pilihan yang terpilih. Tetapi kata ulama ada yang mengartikan Al-Mustafa itu artinya adalah manusia yang disucikan dari segala kotoran. Cina Muhammad ini suci bersih. Al-Muhabbab, Al-Muhabbab itu maknanya beda dengan mahbub. Kalau mahbub orang yang dicintai, tapi kalau Al-Muhabbab yang dicintakan semua makhluk cinta kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua makhluk ini cinta kepada Nabi Muhammad, semua makhluk. Bahkan diriwayatkan gunung aja lu, gunung cinta kepada Nabi Muhammad. Itu pernah Nabi Muhammad naik ke Gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu beliau nih ketika naik ke gunung, itu gunung nih goyang. Ini gunung goyang. Tapi goyang ini saking cintanya kata ulama. Kemudian kata Kanjeng Nabi, uskun ya Uhud, diam wahai Uhud. Apakah kamu nggak tahu di atas engkau ada Rasul dan juga ada kedua orang yang mati syahid. Ini gunung langsung diam. Bahkan Nabi pernah bersabda, Jabalu Uhud jabalun yuhibbuni wa uhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang dia mencintai aku dan aku mencintai dia. Gunung loh, cinta kepada Kanjeng gunung. Bahkan itu bebatuan yang ada di kota Mekah. Kata Kanjeng Nabi, aku masih ingat bebatuan yang ada di kota Mekah. Padahal kota Mekah ini gunung batu. Diingat sama Nabi, aku masih ingat dulu yang mengucapkan salam sama aku. Nabi masih ingat letaknya di sini, nih batunya yang begini. Nabi masih ingat. Padahal batu di antara berjuta-juta
Batu Nabi masih ingat, batu aja diingat oleh Nabi, batu cinta kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita nggak cinta sama Kanjeng Nabi, kita kalah, lebih bodoh daripada batu. Kalah sama batu. Lu itu pelapah kurma. Dahulu Kanjeng Nabi itu kalau khutbah ini sambil pegangan pelapah kurma. Waktu itu sahabat Nabi masih sedikit. Kemudian ketika sahabat bertambah banyak, ada familinya Nabi daripada Bani Najjar. Bani Najjar ini tukang kayu banyaknya. Nah, kemudian dibikinkanlah mimbar Kanjeng Nabi. Itu ketika Nabi yang tadinya khutbah dengan memegang pelapah kurma, Nabi berpindah khutbah di atas mimbar. Di saat Nabi sedang khutbah, terdengar suara tangisan. Bahkan diriwayatkan dikatakan tangisannya meraung-raung kencang, nangis. Dicari kok siapa yang nangis, lagi Jumatan loh, lagi khutbah, nangis, kencang nangis. Ternyata yang menangis itu adalah pelapah kurma. Akhirnya Nabi disamperin sama Kanjeng Nabi, ditenangkan oleh Kanjeng Nabi, dijanjikan oleh Kanjeng Nabi bahwa ini pelapah kurma akan ditanam di dalam surga. Baru itu pelapah kurma tangisannya mereda. Ini hadis riwayatnya mutawatir dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kata Kanjeng Nabi, seandainya aku tidak tenangkan ini pelapah kurma, maka niscaya dia akan menangis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenapa dia menangis meraung-raung padahal hanya berpisah sedikit dekat sama Kanjeng Nabi? Karena rindu kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far Shadiq ini putranya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir putranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Siti Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau kalau meriwayatkan hadis ini, nangisnya pelapah kurma, beliau menangis. Beliau kalau meriwayatkan, menceritakan kepada murid-muridnya hadis ini, beliau menangis. Kata beliau, pelapah kurma aja rindu kepada Kanjeng Nabi, lu apa kalian gak rindu kepada Kanjeng Nabi? Kalau kita gak rindu sama Kanjeng Nabi, terus siapa yang pantas kita rindukan? Padahal tidak ada yang pantas kita rindukan setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya cinta kepada Kanjeng Nabi. Gunung cinta, bulan cinta, sehingga bulan pun nurut. Bulan pernah terbelah di hadapan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari cinta kepada Kanjeng Nabi, semuanya cinta, sehingga beruntung orang-orang yang hubungannya erat cintanya kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dianugerahi oleh Allah segala sebab yang menjadikan cinta itu ada pada sosok baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih orang biasanya sebab cinta? Karena keindahannya, karena keindahan fisiknya, karena ketampanannya. Ketahuilah tidak ada makhluk Allah yang lebih indah dibandingkan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi Nabi Muhammad itu semuanya indah, sekujur tubuhnya indah, rambutnya paling indah. Bahkan bukan hanya indah, itu rambutnya Kanjeng Nabi mukjizat. Ketika baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan haji wada. Beliau setelah melaksanakan menunaikan haji, kemudian beliau potong rambut. Ketika beliau potong rambut itu, para sahabat berebut ingin mendapatkan rambutnya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang berebut itu ada salah seorang sahabat namanya Khalid bin Walid.
Dan Khalid mendapatkan beberapa helai rambutnya Kanjeng Nabi. Kemudian itu rambutnya Kanjeng Nabi itu sama Khalid dibungkus, kemudian ditaruh di peciknya. Ini bukan sembarang rambut. Kata Khalid bin Walid, tidaklah aku berperang dan aku membawa rambutnya Kanjeng Nabi kecuali Allah memberikan aku kemenangan. Sehingga Khalid bin Walid ketika kopiahnya hilang, dia cari-cari, kemana kopiahku, di mana kopiahku? Kata para sahabat, lu kopiah jelek aja kamu cari-cari wahai Khalid. Lu itu bukan sembarang kopiah, tapi kopiah yang di dalamnya ada rambutnya baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Tidaklah beliau berperang dengan memakai kopiah yang ada rambutnya kecuali Allah kasih kemenangan. Jadi rambutnya mukjizat. Kemudian wajahnya Kanjeng Nabi, itu wajahnya Nabi ini beda sama wajah kita. Orang nih melihat wajahnya Kanjeng Nabi, ada salah seorang sahabat lihat wajahnya Kanjeng Nabi langsung masuk Islam. Bahkan banyak para sahabat yang cuman melihat wajahnya Nabi aja langsung pada masuk Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam melihat bahwa Nabi datang ke kota Madinah, beliau mengatakan annahu laisa biwajhin kadzab. Sesungguhnya Kanjeng Rasul itu tidak ada wajah pendusta. Masuk Islam melihat wajah. Lu kita ceramah sampai serak-serak, nggak ngaruh sama orang. Terus pandangannya Kanjeng Nabi, lu Nabi ini pandangannya bisa melihat ke belakang sebagaimana Nabi melihat ke depan. Kalau kita kan nggak lihat, saya nggak lihat di belakang saya EP gitu. Kalau Kanjeng Nabi melihat ke depan sama melihat ke belakang ini sama. Walaupun Nabi melihat ke depan, Nabi lihat di belakang ada apa tahu? Itu Kanjeng Nabi mukjizat. Pernah Nabi ketika ngimami sholat, ada salah seorang sahabat baru sampai ke pintu masjid, Nabi udah rukuk. Akhirnya dia ikut rukuk karena takut ketinggalan rokaat. Itu udah rukuk begitu, dia sambil jalan sholatnya ke depan, sambil jalan dari pintu masjid, dari serambi masjid jalan sampai ke sholat. Itu udah selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang tadi sholat sambil jalan? Nabi tahu, padahal Nabi sedang sholat. Karena Nabi ini pandangannya melihat ke depan sama melihat ke belakang sama. Jadi Nabi melihat ke depan tapi kelihatan dari belakang. Siapa yang tadi sholat sambil jalan? Ini kata salah seorang sahabat, aku ya Kanjeng Nabi. Maka Nabi mengatakan, jadakallahu hirson walam ta'ud. Semoga Allah menambahkan kamu semangat di dalam beribadah, tapi jangan diulangi lagi lu ya, katanya Nabi. Lu kalau kita sholat begitu dianggap orang stres sih kan. Ini kayak lo anjar ya. Nah itu, jadi pandangannya mukjizat. Pandangannya Kanjeng Nabi mukjizat. Bahkan pendengarannya Kanjeng Nabi itu mukjizat. Banyak riwayatnya, Nabi ketika melewati kubur, Nabi mendengar mayit yang disiksa di dalam kubur. Lu kalau kita nggak bisa begitu. Nabi mendengar ada mayit yang disiksa di dalam kubur. Apalagi tangannya Nabi berkah, mukjizat tangannya Nabi. Apa yadahu tadharu barakatuhu fil mataimi wal masyar. Tangannya Kanjeng Nabi dulu ketika para sahabat sedang menggali hondak. Hondak ini parit. Jadi Madinah ini pernah dikelilingi oleh hondak parit yang sekiranya kuda ini nggak bisa loncat. Itu sahabat kerja bakti macul, bikin lapar, pada lapar. Lihat sahabat pada lapar begitu. Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya. Wahai istriku, ada makanan nggak? Wahai istriku, ada cempek. Tahu cempek nggak? Anak apa? Anak domba. Ada cempek.
sama gandum 2 liter 2 kilo. Yaudah masak aja buat Rasulullah. Akhirnya setelah ngubungi istrinya, dia berangkat lagi ke tempat gali hondak, ngasih tahu Rasulullah, ya Rasul, nanti diundang makan di rumahku. Bisik-bisik Jabir bilang sama Rasul. Kenapa? Karena makanannya cuma sedikit. Itu sama Rasulullah diumumkan kepada semua sahabat yang ada di hondak. Wahai para sahabat, Jabir ngajak mayoran. Kita semua diundang makan oleh Jabir bin Abdullah. Wah, Jabir langsung mukanya pucat. Gimana ini urusannya? Gandum 2 kilo sama cempek itu sekitar 1.500 orang kurang lebih yang menggali lu masak 1.500 nih. Akhirnya datang semuanya. Itu istrinya Jabir ngamuk. Saya bilang juga suruh bisik-bisik orang Rasulullah yang ngumumkan, kata Jabir. Akhirnya kata Rasulullah, jangan dulu dibuka itu makanan, biar aku yang buka. Nanti tiga orang suruh masuk ngambil sekenyang-kenyangnya. Nabi yang buka dipegang itu makan oleh Kanjeng Nabi. Itu sahabat disuruh ngambil sebanyak-banyaknya, suruh makan sekenyang-kenyangnya. Dihitung oleh para sahabat saat itu tidak kurang dari 1.500 orang. Tangannya Kanjeng Nabi berkah. Loh, kalau kita bisa begitu bikin warteg aman udah. Modal sedikit keuntungannya banyak, cepat kaya udah. Barokah. Tangannya Kanjeng Nabi itu barokah. Bahkan pernah ada kerikil dipegang oleh Kanjeng Nabi, batu kerikil. Itu kerikil di hadapannya Kanjeng Nabi bertasbih dan didengar oleh para sahabat yang hadir saat itu. Batu kerikil. Kalau kita bisa begitu, itu batu jadi mahal. Ya. Pak Ustadz berapa ini? Langsung kayak mendadak. Batu kerikil loh, dipegang Kanjeng Nabi didengar. Bukan muter deh, bertasbih. Bahkan pernah ketika mau perang Khaybar. Ketika mau perang Khaybar, Nabi menunjuk panglima perangnya adalah Ali bin Abi Thalib yang membawa bendera. Saat itu Sayyidina Ali nih sedang sakit mata. Sakit matanya parah Sayyidina Ali. Kemudian itu Sayyidina Ali matanya diludahin oleh Kanjeng Nabi. Diusapkan ludahnya. Kata Sayyidina Ali, saat itu juga langsung sembuh, bahkan mataku lebih terang daripada sebelumnya. Coba kalau diludahin sama ludah kita, tambah parah udah. Yang tadinya sakit sedikit, infeksi bisa jadi. Beda ludahnya Kanjeng Nabi barokah. Bahkan ada sahabat di perang Badar, ada salah seorang sahabat itu pedangnya itu buntung, putus. Kemudian Nabi mengambil pelapah kurma, kata Kanjeng Nabi, ini bawa buat perang. Itu subhanallah, pelapah kurma menjadi pedang. Barokah. Jadi semuanya dari Kanjeng Nabi itu berkah. Keringatnya Kanjeng Nabi berkah. Pernah suatu hari ini Nabi main ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah ibunda daripada Anas bin Malik, masih famili sama Kanjeng Nabi. Nabi tidur. Di saat itu cuacanya sangat panas. Ini udah pada lapar apa gimana nih? Lanjut apa terus? Lanjut. Cuacanya sangat panas. Sampai Nabi ini keluar keringat banyak. Keringatnya Nabi harum, beda sama keringat kita. Itu Ummu Sulaim nih langsung ngambil kapas. Ini harumnya luar biasa. Dia di keringatnya Nabi nih ditotolin pakai kapas. Kapas gitu ya. Habis dari kapas diperet ke botol, masukin ke botol. Kan kapas bisa diperet itu. Lagi Ummu Sulaim lagi ngambil keringatnya Nabi, Nabi bangun. Loh, apa-apa Ummu Sulaim, kata Kanjeng Nabi. Ya Nabi, ini mau tak jadikan berkah, kata Ummu Sulaim. Untuk ngobati anak-anak kecil di antara kami, mungkin dia yang sakit panas, sakit ini, sakit itu.
dan aku mau jadikan bibit minyak wangi. Ternyata subhanallah, itu keringatnya Nabi luar biasa mujarab. Jadi semua yang ada pada diri Kanjeng Nabi berkah. Karena itu kuatkan hubungan kita dengan baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Fitnah-fitnah udah bermunculan. Banyak orang yang berkata begini begitu, hati-hati. Bahkan sekarang duriahnya Nabi pun dianggap katanya terputus nasabnya, itu bohong, itu adalah dusta. Hati-hati. Ini sekarang nih, ya Allah, udah hati-hati. Orang nggak ngaji bisa bahaya loh zaman sekarang. Bahaya, aslinya bahaya. Karena itu kita jangan jauh dari majelis pengajian. Kita jangan jauh dari majelis pengajian. Pertahankan cinta kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW sampai titik darah kehabisan. Karena cinta kita itulah yang akan membawa keselamatan kita dunia sampai akhirat. Dikatakan di dalam kitab Fadilatus Sholawat, ada cerita, ada dua orang kakak beradik. Dia punya orang tua kaya raya, kaya orang tuanya. Kemudian orang tuanya meninggal dunia. Maka sang kakak ini membagi warisannya kepada adiknya. Hartanya dibagi, adikku ini misalkan tanah kita bagi dua, ini bagi dua, uang bagi. Kemudian di antara warisannya itu ada rambutnya Rasulullah 3 helai. Di antara warisannya ada rambutnya Rasulullah 3 helai. Kemudian tadinya bagi satu, ini rambut satu. Wahai adikku, ini gimana ini rambut kalau dipotong aja? Kata adiknya, jangan wahai kakak, nanti nggak berkah, jangan. Terus gimana? Udah atur aja, tapi jangan dipotong. Akhirnya kata si kakaknya, ini gimana kalau begini, ini 3 rambut untuk engkau, semua harta warisan ini untuk aku. Kata kakaknya. Adiknya, kata adiknya, aku siap. Iya, adiknya nggak merasa rugi, aku siap, kata adiknya. Akhirnya ya udah, rambutnya itu dibungkus gitu ya, dibawa kemanapun dia pergi. Dan ini si adik tidak pernah merasa rugi, dia hanya mendapatkan 3 helai rambut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai banyak orang yang ngojok-ngojok, lu cari duit nih susah, lu kenapa kamu? Apalagi orang yang ahli ekonomi, ya kan? Zaman sekarang cari duit susah, lu kenapa memilih rambut dibandingkan dengan harta kekayaan? Adiknya, aku lebih senang, kata dia. Ketahuilah, itu si adik tidaklah berjalan cuma beberapa langkah, kemudian itu rambut itu dicium sama dia, ditaruh di keningnya, selalu bersolawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Tidak dia berjalan kemudian dicium, dan dia tidak kemana-mana, tidak pernah terpisah dengan rambutnya baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Itu ternyata si adiknya pelan-pelan hartanya melimpah banyak, sampai si adiknya ketika dalam keadaan meninggal pun dia dalam keadaan kaya. Itu kakaknya hartanya tambah berkurang, sebelum meninggal dia udah jatuh miskin. Jadi ketika meninggal dia sudah dalam keadaan miskin. Barokah daripada rambut baginda agung Nabi besar Muhammad. Itu ketahuilah, ketika nih si adik mau meninggal dunia nih, semua para ulama-ulama yang soleh ini mimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah berpesan, wahai para alim ulama, ziarahilah ini makamnya orang ini, karena siapa yang menziarahi makamnya orang ini, maka dia akan mendapatkan limpahan berkah, sehingga dia hidupnya mulia, meninggalnya mulia, bahkan di akhiratnya mulia berkat baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu kita jangan kalah sama batu, kita jangan kalah sama gunung, kita jangan kalah sama pelapah kurma. Kalau mereka itu semuanya cinta dan selalu rindu kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus
tancapkan di hati kita selalu rindu, cinta, dan ingin berusaha mengikuti sunnahnya baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Ikuti, karena tandanya cinta itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan cinta kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali mati dalam keadaan penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan ahli cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, cinta kepada keluarganya. Mudah-mudahan sebagaimana kita sekarang Allah takdirkan kumpul bersolawat, membaca maulidnya Nabi, mudah-mudahan Allah takdirkan kita kumpul di surganya bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul jazil al hadi lakum bisabil. Untuk doa saya serahkan kepada Amin Ananda Ustaz Iko Haikal, kepada silakan.